Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwan wal akhwat, Ibu dan Bapak, para jamaah azakumullah. Di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ada' wa Dawa tentang penyakit hati. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya dosa syirik sedikit lagi. Terakhir kita telah membahas bahwa syirik adalah dosa yang paling besar, ya, penyakit hati yang merupakan pokok atau puncak dari penyakit hati. Tidak ada penyakit hati yang lebih berbahaya daripada perbuatan syirik. Kemudian syirik juga termasuk dosa yang paling besar, ya, dan yang tidak akan diterima atau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik ini merupakan penyakit hati yang paling berbahaya? Karena semua dosa yang ada di alam semesta ini semuanya bersumber kepada syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis ketika ditanya apa yang menjadikan tujuan dia dalam menyesatkan manusia, iblis menjawab tujuan utamanya membuat manusia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu berbuat syirik. Maka syirik ini adalah akbarul kabair, perbuatan dosa besar yang paling besar. Perbuatan dosa besar yang paling besar. Kemarin sudah dijelaskan ya tentang syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah, membuat tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan antaj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan di sisi Allah dan dialah yang menciptakan engkau. Membuat tandingan dalam urusan ibadah, doa, meminta, tawakal, ya. Kemudian bersandar diri kepada selain Allah, ya, berharap kepada selain Allah dan yang lainnya. Ini adalah dosa-dosa syirik dan banyak sekali macam-macam dari dosa syirik. Maka apa obat dari dosa syirik ini? Obatnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Meluruskan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, mempelajari tentang tauhidullah, banyak berzikir. Karena zikir dengan zikir yang berkaitan dengan tauhid bisa menghapuskan banyak dosa. Dalam hadis sahih disebutkan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Siapa yang membaca ini 100 kali dalam sehari? Ingin tahu pahalanya? 100 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Punten Bapak Ibu ya. Baca ini 100 kali, habiskan waktu berapa menit? Berapa menit? Setengah jam? Enggak nyampe ya. Enggak nyampe 10 menit. Ya, tidak sampai 10 menit. Ya. Tidak sampai 10 menit. Enggak nyampe setengah jam, kelamaan. Ya, setengah jam 1 juz Al-Qur'an itu. Ya. Tidak sampai 10 menit. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah 100 kali. Apa yang akan diraih? Yang pertama kata Nabi, baginya
pahala seperti membebaskan 3 budak. Pahala besar membebaskan budak. Ya. Pahalanya mirip dan kita tidak ngapa-ngapain, cuma zikir aja la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan ini kalimat yang paling Allah cintai karena ini kalimat berkaitan dengan tauhid. Kemudian perhatikan, cukup sampai sini enggak? Kata Nabi wa muhiyat minhu mi'ata sayyi'at, dihapuskan darinya 100 kesalahan, dosa-dosa kecil. 100 dosa kecil dihapus hanya dengan zikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini? Enggak. Kata Nabi, dan diberikan kepadanya 100 kebaikan. Mi'atu hasanah. Udah dapat berapa itu? 3. Ya. Di apa tadi pertama? Mendapatkan pahala seperti membebaskan 3 budak. Diberikan 100 kebaikan dan dihapuskan 100 dosa kecil. 3. Kemudian kata Nabi, dan dia akan dilindungi dari syaitan, dari iblis, dari setan. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi hirzin. Hirzin itu dalam sebuah lindungan yang enggak akan bisa menyentuh dia sampai sore hari gitu. Jadi kalau dibaca di pagi hari ini sampai sore hari. Dia tidak akan disentuh oleh setan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Kata Nabi, pahalanya seperti membebaskan 3 budak, dihapus 100 kesalahan, diberikan 100 kebaikan, dia dilindungi dalam sebuah lindungan yang dia tidak bisa disentuh oleh setan sampai sore hari. Masya Allah, kenapa kalimat ini sangat agung sekali? Karena ini kalimat tauhid, kalimat yang bisa membersihkan diri kita dari perbuatan syirik. Zikir yang menjauhkan kita, hati kita, mengobati hati kita dari perbuatan syirik. Kata Nabi, ya, dan tidak ada yang bisa menandingi orang ini satupun kecuali seseorang. Siapa seseorang itu? Kata Nabi, seseorang itu adalah yang menambah zikir, yang menambah dari itu. Berarti menambah zikirnya atau menambah yang lainnya, ditambah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, atau tambah lagi dengan astagfirullah dan yang lainnya. Masya Allah. Maka syirik juga ya oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam Al-Qur'an lebih bahaya daripada perang. Ya, Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Pembunuhan, fitnah di situ syirik itu lebih berbahaya daripada pembunuhan, daripada peperangan. Kenapa? Karena syirik ini lebih besar nanti kemungkarannya kalau syirik dibiarkan. Nah, ini pengulasan sedikit tentang syirik. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Disebutkan ya, bahwa iblis akan terus menjerumuskan manusia sampai mereka berbuat syirik. Sampai kapan? Kata iblis, sampai ruhnya berada di tenggorokannya. Kalau ruh dia masih hidup dan dia belum keluar dari tubuhnya, dia akan terus diganggu oleh iblis dan akan disesatkan oleh iblis. Dan ini ujian bagi kita, ikhwan dan akhwat ya. Iblis pernah menghadapi orang-orang soleh yang lebih soleh dari kita, bahkan paling bertakwa di bumi ini. Maka tidak ada yang aman dari godaan setan, godaan perangkap-perangkap iblis. Maka oleh karena itu ya, di dalam hadis ini ya, di dalam riwayat yang menjelaskan tentang bahayanya atau tujuan daripada iblis menyesatkan manusia adalah sampai dia berbuat kufur. Maka kata Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ditalkinlah orang-orang saudara-saudara kamu yang mau meninggal dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Taib. Ikhwan dan akhwat, di mana tempat yang tidak ada iblis tidak disembah? Ada nggak tempat di bumi ini yang iblis tidak disembah?
yang orang ya menyembahnya hanya kepada Allah. Di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram dan di kota Madinah, di tanah haram. Karena dikeluarkan orang-orang musyrik dari situ. Tapi iblis tidak selesai di situ. Kata iblis dalam hadisnya, dalam riwayat disebutkan, iblis kemudian mengumumkan kepada pasukannya. Kata iblis, ya, wahai para syaitan, ya, pasukan iblis, ya, jika mereka tidak bisa sujud kepada selain Allah, jadikan mereka bertengkar di antara mereka. Dan ini terjadi, ya, saat ini, di mana kita ini tunduk beribadah kepada Allah, iblis akan menggunakan perangkap lain untuk menjadikan kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, kata iblis, jadikan mereka bertengkar, saling bertengkar, kaum muslimin dan kaum muslimin. Dan ini terjadi fitnah akhir zaman. Bapak Ibu, punten ya. Fitnah akhir zaman ini pertama kali terbuka di zamannya Utsman bin Affan. Ya, dan ini terjadi sampai hari ini. Terus-terusan kita ini bertengkar, ya, antara kaum muslimin, ya. Dan ini semuanya diperdaya kita ini oleh iblis. Dan kita tahu kita sedang diperdaya oleh iblis, tapi kita terus-terusan ikut-ikutan mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Dan pertama kali terbukanya adalah di zaman Utsman bin Affan. Saya akan cerita sedikit tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dibunuh, ya, karena fitnah yang besar. Dan Utsman tahu dia akan mati karena fitnah besar. Dia meninggal, kata Nabi dalam sebuah riwayat hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Musa al-Asy'ari yang meriwayatkan. Kata Abu Musa, ketika kami sedang di kebun, kemudian masuk Abu Bakar, masuk Umar, kemudian masuk yang ketiga, kemudian kata ada yang mengetuk pintu, kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, wahai Rasulullah, sekarang ada yang mengetuk pintu lagi. Kemudian kata Rasulullah, kata Abu Musa, Rasul kemudian diam sejenak, hunaihatan. Kemudian Rasul mengatakan, izinkan dia masuk dan kasih kabar gembira baginya surga setelah musibah yang akan menimpa dia. Di dalam riwayat lain, ya, suatu hari Utsman lagi jalan, Rasul dengan para sahabat, Utsman jalan di jauh gitu di depan Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wahai sahabat, lihatlah dia. Dia adalah seorang yang syahid, yang akan dibunuh, ya, di atas hak dalam keadaan bersabar. Ada yang tahu kisahnya pembunuhan Utsman? Utsman bin Affan ketika itu jadi khalifah. Masuklah sebelumnya, ada yang masuk orang namanya Abdullah bin Sabah. Dia orang Yahudi masuk ke dalam Islam, dia yang nanti menjadi pemimpin Syiah. Abdullah bin Sabah ini dari negeri kabilah Sabaiyah. Kemudian dia menggencarkan pasukannya, berkeliling di Syam, Yaman, Basrah, di mana? Afwan, di Kufah. Dia berkeliling membawa surat yang di dalamnya tertulis, ya, ditulis di dalamnya tanda tangan dari Tolhah dan Zubair bahwa, ya, Utsman bin Affan harus diturunkan. Kemudian tiba-tiba satu hari mereka datang ke kota Madinah dan Madinah dikepung. Semuanya masuk ke kota Madinah, ya, dan Madinah dipenuhi oleh orang-orang mereka, ya, dan banyak kaum muslimin yang tertipu. Banyak yang bilang ini Utsman sama Ali ada bertengkar. Enggak ada Utsman sama Ali bertengkar. Ini banyak hadis-hadis palsu yang tersebar. Kemudian Utsman tahu bahwa takdir dia adalah meninggal dalam keadaan dibunuh. Ya, takdir dia adalah meninggal dalam keadaan dibunuh. Kemudian orang-orang ini semuanya membuat kerusuhan di kota Madinah. Bayangkan Madinah, ya, kemudian penuh sama orang, amunaina darimu gitu di mana-mana. Dan semuanya megang pedang. Semua sahabat berdiam diri. Kenapa sahabat tidak melawan? Karena pertumpahan darah akan semakin banyak. Kemudian Utsman bin Affan, ya, dikepung rumahnya. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, wahai para sahabat yang masih mengakui aku sebagai khalifah, turunkan pedang kalian. Karena Utsman tahu, ya, dia akan meninggal dibunuh dan dia tidak mau pembunuhannya menimbulkan darah yang lebih, mengalirkan darah yang lebih banyak. Kalau ada orang yang memfitnah ini Ali sama Utsman, ya,
Mari kita dengar riwayat-riwayat yang sahih dari Bukhari. Ya. Ketika Utsman dikepung, Utsman bin Affan dilarang mengambil air dari sumur yang dia wakafkan. Siapa yang mengantarkan makanan dan air ke dalam? Di antaranya putranya Abdullah bin Zubair. Yang tadi katanya Zubair menyuruh untuk menurunkan siapa? Utsman bin Affan. Siapa lagi yang mengantarkan makanan dan minuman ke dalam rumah Utsman bin Affan? Di antaranya adalah Hasan dan Husain, putranya Ali. Semuanya sahabat. Ya. Dan lihat tuduhan-tuduhan terhadap para sahabat ini tidak benar. Kemudian Utsman sampai berkata kepada para budaknya, karena budaknya sangat banyak, ya, para pembantunya. Kata Utsman, wahai budak-budakku, siapa saja yang hari ini menurunkan pedangnya, maka aku bebaskan mulai hari ini. Jadi Utsman tahu bahwa kalau semuanya ngangkat pedang, akan terjadi pertempuran antara sahabat dengan kaum muslimin yang terfitnah oleh orang-orang Sabaiyah. Kemudian akhirnya di satu hari, ya, diteroboslah rumahnya Utsman bin Affan. Saya tidak akan terlalu panjang karena ini awal terjadinya perang Jamal. Nanti perang Jamal yang bahaya. Kemudian Utsman bin Affan dibunuh, ya, dalam keadaan sedang tilawah Al-Quran dan dalam keadaan sedang saum. Singkat cerita, Utsman bin Affan sudah meninggal. Kemudian orang-orang Sabaiyah ini memfitnah orang-orang para sahabat yang lainnya untuk datang kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Datang ke rumahnya, wahai Ali, kami ingin membaiat karena harus ada pemimpin kaum muslimin. Kata Ali, aku tidak mau. Kalau tidak akan terjadi, dipaksa Ali dengan pedang. Ya. Kemudian kata Ali, ya, kalau begitu di masjid, aku ingin dibaiat di masjid. Ali masuk ke masjid. Kemudian Ali dibaiat oleh kaum muslimin. Kemudian kata Ali, Allah, aku berlepas diri dari darahnya Utsman bin Affan. Perhatikan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, 40 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 4 bulan, ya, pembunuh Utsman bin Affan tidak bisa dituntut. Kenapa tidak bisa dituntut? Tidak bisa dihukum karena Ali nggak bisa menghukum karena pembunuhnya ada di situ, di kota Madinah. 1 orang ditangkap, 5 orang, 10 orang, ya, 100 orang dihukum, maka ribuan orang nanti akan semakin banyak datang ke kota Madinah. Maka Ali berdiam diri. Namun Thalhah dan Zubair tidak tahan. Kemudian bilang kepada Ali, wahai Ali, segera harus dihukum. Kata Ali, ya, aku akan memegang kata-katamu, tapi sabar. Madinah semakin kacau. Kemudian para sahabat mengatakan kepada orang-orang yang masuk kota Madinah, keluarlah kalian dari negeri kami, pulanglah ke desa-desa kalian. Mereka tidak mau, mereka berdiam diri menduduki kota Madinah. Bayangkan Madinah yang kecil itu diduduki oleh puluhan ribu orang. Semuanya megang pedang, ya. Kemudian nggak bisa melawan sahabat. Yang akan terjadi adalah pertumpahan darah yang sangat banyak. Akhirnya Thalhah dan Zubair minta izin ke Ali bin Abi Thalib untuk pergi keluar dari Madinah, membawa Aisyah. Kemudian diizinkanlah oleh Ali bin Abi Thalib, ya, berangkat ke Mekah. Apa tujuannya berangkat ke Mekah? Untuk meredakan kondisi di kota Madinah dan mencari solusi bagaimana caranya menghukum yang membunuh Utsman bin Affan. Sampai di kota Mekah, Thalhah, Zubair sama Aisyah tinggallah di Mekah. Setelah beberapa waktu di Mekah, kemudian Aisyah ingin kembali lagi ke kota Madinah. Kemudian kata Thalhah dan Zubair, wahai ibunda, ya, Aisyah, kita harus berangkat ke Basrah karena di sana ada orang-orang saudara-saudara kita yang akan, ya, membantu kita menyelesaikan permasalahan ini. Akhirnya berangkatlah Aisyah dengan Zubair dengan Thalhah ke Basrah. Ali di mana tadi? Di Madinah. Ali di Madinah. Orang-orang munafik tahu Zubair, Thalhah dan Aisyah ke mana? Ke Basrah. Kemudian mereka bilang kepada Ali, wahai Ali, Thalhah, Zubair dan Aisyah lagi ke Basrah menyiapkan pasukan besar untuk memerangi kota Madinah. Kemudian Ali ingin meluruskan, ya, apakah benar atau tidak informasi ini. Dikirimlah Qa'qa bin Amr. Qa'qa ini sahabat yang kalau perang tenaganya seperti 1000 orang. Dikirimlah Qa'qa. Abdullah bin Zubair, Zubair, Thalhah sama Aisyah di Basrah.
Kemudian berkumpullah kaum muslimin di Basra dan mereka mencari cara bagaimana untuk menegakkan keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan, dan banyak para pembunuh yang sudah kembali ke Basra ditangkap dan kemudian dibunuh. Datanglah Koko ke sana. Pertama kali didatangi Aisyah. Kemudian kata Koko, "Wahai Bunda Aisyah, apa yang ingin kau raih di sini? Datang ke Basra ini mau apa?" Kata Aisyah, "Islah," katanya. "Kalau demikian, tolong titipkan pesan ini kepada Zubair dan Tolha." Kemudian datanglah ke Zubair dan Tolha dan kemudian berkata, "Koko, ketahuilah bahwa engkau sudah mendengar pesan dari Aisyah." Aisyah berkata, "Tujuan kesini adalah untuk Islam. Kami ingin mendengar apa tujuan kalian berdua." Kata Zubair dan Tolha, "Islam." Kemudian kata Koko, islah yang diinginkan adalah harus islah bersama Ali bin Abi Thalib, mencari solusi. Karena engkau telah menghukum 600 orang di kota Basra dan sekarang 6.000 orang marah kepada kalian. Lihat ini mulai, ini teh tabi'in sahabat ya, terkena fitnah akhir zaman. Kemudian akhirnya setuju. Senanglah, ya Koko udah pokoknya nggak boleh ngapa-ngapain. Dipanggil Aisyah, kumpul mereka berempat, ditanya, "Wahai Aisyah, apa solusinya sekarang?" Kata Aisyah, "Solusinya sekarang diam, semuanya diam. Kalau semuanya sudah diam, akan kelihatan mana pengacau-pengacau. Nanti kita akan comot satu-satu para pengacau itu." Maka semuanya setuju, diam. Kemudian Koko pulang kemana? Ke Madinah, menyampaikan pesannya dari Tolha, Zubair dan siapa? Aisyah. Sampai di Madinah, orang-orang munafik mulai tahu dan orang-orang Sabaiyah juga tahu apa yang akan terjadi. Kalau ini terjadi islah, ya, maka mereka akan kalah. Mereka terus membuat kerusuhan-kerusuhan di kota Madinah. Akhirnya Ali mengatakan, "Wahai kaum muslimin yang ada di Madinah, kami akan berangkat ke Basrah bertemu dengan Aisyah, Tolha dan Zubair, dan tidak boleh ada yang ikut dengan kami yang ikut dalam pengepungan Utsman bin Affan. Tidak boleh ikut dalam pasukan." Berangkatlah Ali bin Abi Thalib. Namun di antara mereka ada yang ikut. Kemudian sampailah di dekat kota Basrah, mereka bertemu Tolha, Zubair, Aisyah dengan pasukannya, Ali dengan Koko dengan pasukannya. Ketemu, semuanya berpelukan. Alhamdulillah islah, sekarang kita tinggal menyelesaikan para pengkhianat di kota Madinah. Ini yang di Basra ini ada orang Basra di sini, yang di Ali ini ada orang Basra, yang di Ali ini ada orang Yaman, yang di sini juga ada orang Yaman, yang di sini ada dari Bani Mudor, di sini juga ada dari Bani Mudor. Ini pada ketemu lagi, ya, semuanya berpelukan, sudah selesai masalah. Di malam hari mereka istirahat. Udah besok pulang diberesin tuh orang-orang yang pengacau-pengacau. Takdir Allah ya berbicara lain. Di malam itu orang-orang munafik bikin fitnah besar. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan kalau mereka sampai berdamai kita akan kalah. Akhirnya mereka bagi dua pasukan. Sebagian pasukan masuk ke wilayahnya Tolha dan Zubair, sebagian pasukan di wilayahnya Ali. Di malam itu yang ini membunuh orang-orang yang ada di pasukannya Tolha dan Zubair, yang di sini membunuh pasukan yang ada di Ali. Lagi tidur. Kemudian mereka bangun dan mereka mengatakan, "Ini pasukannya siapa?" Kata yang di pasukannya Tolha, "Ini pasukannya Ali membunuh kita." Yang di sana juga demikian. Maka mulailah terjadi pertempuran yang sangat besar yang tidak bisa dihindari. Sampai kemudian dibangunkanlah Aisyah di malam hari itu. Kemudian dikasih tahu, "Hai Aisyah, sedang terjadi peperangan yang sangat besar. Engkau menjadi sasaran utamanya, wahai Aisyah. Engkau harus naik untamu." Naiklah unta Aisyah. Kemudian Aisyah berteriak mendamaikan kaum muslimin, nggak didengar satupun. Tiba-tiba ada seorang hakimnya, imamnya Basrah, ya, saya lupa namanya. Beliau naik, dalam riwayat yang sahih dalam Tabari sebetulnya beliau naik kuda membawa Quran, beliau berkeliling di antara pasukan yang lagi bertengkar tadi, yang lagi berperang gara-gara difitnah di sini, difitnah di sana, dengan membawa Quran untuk berhukum dengan Al-Quran, dan tidak ada yang mendengar satupun. Ini perang, terjadi pertempuran besar.
dan mereka tahu sasaran utamanya Aisyah. Kemudian Aisyah dijaga oleh unta-unta yang dimiliki oleh sahabat. Maka perang ini disebut perang Jamal. Jamal itu unta, karena banyaknya unta yang mengelilingi Aisyah. Aisyah dilempari dengan tombak, dilempari dengan panah, ya. Dan terjadi pertempuran yang sangat besar. Sahabat berteriak, Ali berteriak. Kata siapa? Aisyah, ya, aku malam hari ini mengumumkan bahwa aku berlepas diri dari para pembunuh Utsman bin Affan dan mereka harus dituntut. Ali juga demikian, Zubair juga demikian, Thalha juga demikian. Tapi tidak bisa, puluhan ribu lagi berperang sudah tidak bisa dihalau. Akhirnya Ali ingat dengan Aisyah, kemudian Ali membawa Aisyah dengan pasukan yang lainnya diselamatkan di sebuah rumah, salah satunya oleh putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah selamat, kemudian mereka kabur dari peperangan itu, yang orang-orang munafiknya dan orang-orang Sabaiyahnya kabur dari peperangan itu, dan kaum muslimin banyak yang meninggal. Di hari itu selesailah perang Jamal. Ini perangnya panjang ya, afwan nggak saya ceritakan secara detail karena waktunya tidak akan cukup. Habis ini saya mau cerita Siffin sedikit. Nah, kemudian setelah itu ya mereka kabur dan kata Ali, jangan ada yang mengikuti mereka, biarkan. Kemudian di esok harinya Ali berkeliling di antara jasadnya kaum muslimin. Ditemukanlah salah satu yang meninggal di situ adalah Thalha. Siapa Thalha? Thalha bin Ubaidillah adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian Thalha mengusapkan tanah di wajahnya Thalha dan Ali menangis. Ali mengusapkan wajahnya di Thalha dan Ali menangis. Kata Ali, ya Allah, seandainya aku sudah mati 20 tahun sebelum kejadian ini, aku berlepas diri dari semua yang terjadi di hari ini. Ali kemudian menangis. Makanya Ali kalau diingatkan Thalha dan Zubair selalu menangis. Aisyah juga demikian. Zubair juga meninggal. Zubair ini saudaranya Ali, saudaranya Aisyah juga. Ya, Zubair juga meninggal dan dua-duanya penghuni surga yang dijamin masuk surga. Dua-duanya meninggal. Selesailah ini perang. Ini siapa? Kaum muslimin dengan kaum muslimin. Mulai fitnah ini mulai dibuka pintunya. Dan ini terus akan terjadi sampai hari kiamat. Kita berantem terus di mana-mana. Masjid, antara pengurus, antar majelis taklim, antar anak-anak, antar penuntut ilmu, antar mubalik, antar sibuk terus begitu. Dan ini mulai dibukakan di zaman ini. Ini terjadi di tahun 30 Hijriah. Kemudian beres perang ini di Syam, di negeri Syam yang jauh sana, ada pemimpin di Syam, yaitu amirnya, gubernur di negeri Syam. Siapa gubernurnya? Namanya Muawiyah. Muawiyah ini sepupunya Utsman bin Affan. Dan dia kaget, dan dia nggak tahu perang Jamal itu. Dan dia dikasih tahu perang Jamal, dan dia dikasih tahu Utsman sudah meninggal, dan dia marah. Dan dia tahu bahwa Ali sudah diangkat jadi khalifah dan diminta untuk membaiat Ali. Kemudian kata Muawiyah, aku tidak akan membaiat Ali kecuali Ali menghukum terlebih dahulu para pembunuhnya Utsman. Ini khalifah, orang ada dalam riwayat ya, ada satu orang kaum muslimin dibunuh, orang beriman dibunuh. Ya, oleh misalnya dua kota itu harus dihabisin satu mukmin. Ini yang dibunuh siapa? Khalifah. Kemudian Ali tahu kalau dihukum, kalau diadili akan semakin banyak. Kenapa? Karena di antara mereka yang menghukum Utsman, mereka tinggal di kota Madinah, masih tinggal di kota Madinah, yang terfitnah oleh orang-orang Sabaiyah. Kemudian Ali tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Muawiyah. Singkat saya detailnya tidak akan saya ceritakan, insyaallah nanti di kajian murid-murid saya di Alfit ya. Singkat cerita, ya ini di perang Siffin ini Ali bin Abi Thalib ya, mengirim pasukan untuk meluruskan pendapatnya Muawiyah. Dan Muawiyah bilang, kami berperang dengan Ali bukan untuk urusan khilafah, tapi urusan darahnya Utsman bin Affan. Kemudian Ali berangkat. Tahu berapa jumlah pasukan Ali? Dalam riwayat paling sedikit jumlah pasukan Ali 50.000 orang. Dalam riwayat lain disebutkan sampai 150.000 orang. Banyak kan? Banyak. Pasukan Hunain itu pasukan yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Dan itu jumlahnya cuma 10.000. Ini 150.000.
dan pasukannya siapa tadi? Muawiyah sampai 200.000. Kemudian Ali sampai di mana? Di Syam. Kemudian Muawiyah bersama pasukannya, kemudian Ali bersama pasukannya. Ya. Di samping Ali ini ada para sahabat, di antaranya adalah siapa? Ammar bin Yasir. Di sampingnya Muawiyah ada sahabat yang senior juga, di antaranya Amr ibn As. Masya Allah, sahabat. Seorang tabi'in meriwayatkan, kata seorang, saya lupa namanya, tabi'in ini mengatakan, ketika itu aku berada di tengah-tengah mereka, yang sebelah kanan bertakbir, sebelah kiri bertakbir. Sebelah kanan mengucapkan la ilaha illallah, sebelah kiri membalas dengan la ilaha illallah. Aku bingung harus berada di mana, aku pulang, kata. Ini kaum muslimin, ya. Pokoknya di perang Siffin ini Muawiyah ingin membalas pembunuhnya siapa? Utsman bin Affan. Ali ya melihat belum waktunya untuk pembalasan karena akan memunculkan madarat yang lebih besar, apalagi di kota Madinah. Tapi ternyata madarat yang terjadi juga besar. Terjadilah pertempuran namanya perang Siffin. Perang Siffin ini ibu bapak ya ingin tahu berapa jumlah umat Islam yang meninggal? Sahabat dan tabi'in yang meninggal di waktu itu jumlahnya 70.000 orang. 70.000 orang, sahabat dan tabi'in. Kisah detailnya mereka semuanya, dan mereka tidak mengkafirkan sesama mereka, tidak. Nanti saya mungkin tidak cukup waktunya ya. Dan kemudian kata Ali bin Abi Thalib ya, yang meninggal di kami dan yang meninggal dari sana semuanya di surga insya Allah. Dan aku dengan Muawiyah yang akan bertanggung jawab nanti di hari kiamat. Fitnah ini tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, terus terbuka sampai akhir zaman. Sampai hari ini dan sampai nanti terjadinya kiamat kubra. Kita akan terus bertempur, berperang ya, antar kaum muslimin. Ketika iblis tadi di dalam kitab ini disebutkan, ketika iblis sudah tidak bisa lagi membuat seseorang sujud kepada selain Allah, maka iblis akan membuat umat Islam saling berperang. Sekarang terjadi ya, di antara kita berperang, antar penuntut ilmu, antar ustadz, antar mubalik, antar dai, ya, antar majelis taklim, ya, saling hasud. Antum bukan ikhwan saya, dia ikhwan kita, yang ini ikhwan dia, ini majelis kita, itu majelisnya dia, ini terus terjadi dan semuanya tahu ini tuh fitnah, tapi semuanya tidak bisa keluar dari situ. Sebagaimana yang pernah terjadi di zamannya Ali dan Muawiyah, mereka tahu berada di zaman fitnah, dan ini sekarang terus terjadi di kalangan kaum muslimin. Kita terus diadu domba oleh iblis. Kita sibuk dengan dengan hal-hal yang terkena penyakit hati yang sangat berat. Kita bertengkar terus dan kita tahu ini adalah fitnah di akhir zaman. Dan ini adalah perangkap iblis. Lihat sekarang, antum lihat di media sosial, di YouTube, dari mulai para alimnya sampai yang awamnya semuanya bertengkar. Yang awamnya bertengkar, para penuntut ilmunya bertengkar, yang alimnya bertengkar. Kalau dia tidak ada di majelis kami, dia bukan ikhwan kita. Kalau ini di majelis, ada di majelis kita, berarti ikhwan kita. Nanti para penuntut ilmunya demikian juga. Ya, terus ini, masya Allah, mengerikan. Ya, ini fitnah akhir zaman. Ya. Dan semoga Allah melindungi kita semuanya ya, dari fitnah-fitnah seperti ini. Ya, fokus dengan apa? Dengan ilmu yang benar, beramal yang kuat. Ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauhi ya, tempat-tempat yang akan membuat kita ini lebih terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang terjadi tadi. Karena dari sinilah akan terjadi kekacauan-kekacauan yang besar, kekacauan-kekacauan yang membuat kita ini semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan kita ini dekat dengan Allah, padahal kita ini jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan kita ini
sudah menjalankan ilmu, padahal kita ini tidak sedang menjalankan ilmu, tapi kita semakin jauh dari ilmu karena kita terkena fitnah-fitnah yang besar. Dan ini akan terjadi terus ya sampai hari kiamat nanti. Masya Allah, saya sering keliling di beberapa masjid, beberapa majelis taklim. Ya, semua kita ini sibuk, ya Masya Allah. Kalau zaman Rasul, ikhwan akhwat, ya, kaum muslimin itu berperang dengan siapa? Dengan iblis langsung, dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud diriwayatkan, hadis Bukhari. Ya, kalau tidak salah Bukhari Ibnu Mas'ud pokoknya diriwayatkan hadis sahih. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, suatu hari Rasul sedang sujud, sedang sholat di depan Ka'bah. Kemudian muncullah orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Di antaranya Uqbah bin Abi Mu'id. Ya. Kemudian dia membawa isi perut unta, kemudian disiram ke punggungnya Rasul yang sedang sujud. Kemudian Rasul tidak bergerak, karena kalau Rasul bergerak, kotorannya akan semakin terkena ke tubuhnya dan Rasul akan terus ditertawakan. Rasul terus bersujud. Kemudian salah seorang sahabat memberitahu Fatimah. Fatimah masih kecil. Fatimah datang ke situ, mengangkat kotoran isi perut unta dari punggung ayahnya. Anak kecil. Diangkat, dibersihkan. Kemudian setelah bersih, Rasul bangun, kemudian Rasul berdoa. Kata Rasul, ya Allah, aku serahkan kepadamu nama-nama ini, Uqbah, kemudian siapa, Umayyah, dan semuanya disebutin, Abu Jahal dan yang lainnya. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak melihat orang-orang yang disebutkan oleh Nabi di depan Ka'bah itu kecuali mereka semuanya mati di perang Badar. Lihat, dulu Rasulullah berperang dengan orang-orang kafir, ya, menghadapi orang kafir. Tidak lama dari situ Rasul ke Taif. Di Taif dilempari. Habis itu Rasul diboikot 2 atau 3 tahun. Habis itu Rasul diusir dari kota Mekah. Ini perjalanan Rasul. Datang masa sahabat, mulai dibukanya fitnah. Kita bermusuhannya dengan sesama muslim. Maka gini ya, umat Islam ini sejatinya tidak takut kalau melawan musuh-musuh yang jelas orang-orang kafir. Tapi yang kita takut itu, yang kita khawatirkan, yang kita hadapi adalah sesama kaum muslimin. Gimana caranya kita melawan kaum muslimin? Sama-sama sholat di masjid, ya, zikirnya sama, Al-Qurannya sama, ya, istighfarnya sama, syahadatnya sama, pemahamannya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, dan semuanya musuh kita. Alhamdulillah. Dan ini menjadi fitnah akhir zaman. Rasul dulu menghadapi orang-orang kafir, kita sekarang menghadapi orang-orang Islam. Kita bertengkar dengan orang Islam, mubahalah dengan orang Islam. Mana orang Islam mubahalah? Apa ada zaman Rasul mubahalah dengan orang Islam? Ada. Rasul itu mubahalahnya dengan orang Nasara. Datang zaman kita saking bingung, kita nggak mana musuh kita, taunya musuhnya umat Islam. Kita maunya harus lawan umat Islam itu. Sudah nggak ada ukhuwah. Ayat-ayat innamal mu'minuna ukhwatun sudah nggak ada, hilang. Asyidau 'alal kufar rahamau bainahum, keras dengan orang kafir, lemah lembut dengan orang beriman. Ini udah hilang ayat ini sekarang di muka bumi. Udah hilang. Dan ini keberhasilan iblis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Jauzi juga di dalam kitabnya Talbis Iblis. Ini penjelasan, insya Allah kapan-kapan ya, kalau ada waktu khusus saya akan ceritakan secara detail ya, perang Siffin dan perang Jamal, termasuk riwayat-riwayatnya dan apa saja yang terjadi di dalamnya, agar kaum muslimin tidak terfitnah dan tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan di akhir zaman seperti ini. Baik. Kemudian setelah menjelaskan tentang bahayanya syirik dan kalau syirik tidak didapat, maka iblis akan membuat kekacauan di antara kaum muslimin. Setelah itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan penyakit berikutnya adalah, kata beliau, di antara keburukan, kehancuran yang besar, yaitu adalah berbicara tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ini juga kemungkaran yang besar. Berbicara tentang sifat Allah, tentang nama-nama Allah, ya, tentang Al-Quran tanpa ilmu. Bentar ya, kita ini kalau ada orang awam bicara tentang kesehatan pasti diprotes, ya. Kamu siapa, dokter bukan gitu.
ngomongin tentang kedokteran, begini kalau penyakit ini begini, pasti diprotes. Atau misalnya orang awam bilang tentang arsitektur masjid, ini kayaknya Masjid Al-Manar ini bagusnya terus dia orang awam, diprotes nggak? Protes. Tapi sekarang semua orang awam boleh bicara agama, boleh menafsirkan Al-Quran, boleh bicara tentang Allah, boleh bicara tentang Rasul, boleh bicara tentang hadis, semuanya boleh. Insya Allah. Ini juga ya, penyakit hati dan fitnah yang besar. Padahal ancamannya sangat berat sekali. Kata Nabi dalam riwayat disebutkan, barang siapa berbicara tentang Allah tanpa ilmu, maka dia akan disiapkan tempat duduknya dari api neraka. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, menafsirkan hadis tanpa ilmu, ini juga akan membahayakan, termasuk penyakit hati. Menjelaskan sifat-sifat Allah, menjelaskan mana-mana yang ada di dalam Al-Quran, ya. Bahkan muncul sekarang ya orang-orang yang mengatakan, saya ini sudah mahir bahasa Arab, abdi mah lulusan pesantren 7 tahun, gampang nerjemahkan, nafsirkan Al-Quran mas. Masya Allah. Lihat sahabat, lihat Ibnu Abbas, tadi saya jelasin tentang 7 huruf di dalam kajian di kelas murid-murid saya jelaskan. Ibnu Abbas itu pernah berkata begini, aku tidak mengerti apa arti fatirus samawati wal ard. Fatir aku nggak tahu, kata Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ini? Bukan orang Arab, masa nggak ngerti fatir? Ya, datang kayak kita nih baru belajar bahasa Arab 2 tahun, terus kita bilang gampang, fatir tinggal buka kamus ketahuan artinya. Ya. Kata Ibnu Abbas, aku nggak ngerti apa artinya fatir, sampai aku ketemu ada 2 orang budak lagi bertikai di depan sumur, kata Ibnu Abbas. Salah satunya bilang, ana fator tuha, aku yang duluan menemukan sumur ini. Ana fator tuha, kata Ibnu Abbas, baru di hari itu aku tahu artinya fatir samawat. Sebelumnya aku nggak ngerti. Lihat Al-Quran, ya, maknanya sangat dalam, ya. Dan kita membuat Al-Quran menjadi seakan-akan tidak memiliki makna. Nah, ini penyakit hati berikutnya adalah berbicara ya, tanpa ilmu, dan berbicara tanpa ilmu yang paling berbahaya adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang namanya, berbicara tentang sifatnya, berbicara tentang perbuatan Allah, berbicara tentang kalamnya yaitu Al-Quran tanpa ilmu, ini juga berbahaya. Ya, gak bisa kita punten ya, ikhwan akhwat, gak bisa gini, saya mah peneliti, ya tinggal baca terjemah, meneliti Al-Quran, gak akan bisa. Kenapa Al-Quran itu, kata Ibnu Qayyim, Al-Quran itu banyak rahasianya, tapi dia gak akan ngasih sama orang yang gak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Rahasia keindahan Al-Quran itu dia akan diberikan kepada orang yang interaksi dengan Al-Qurannya sedikit. Imam Syafi'i, ya, satu hari ditanya oleh seseorang, Imam Syafi'i, apa dalil di Al-Quran? Sumber agama kita itu 3 dalam satu ayat nih, 3 sumber agama kita, Al-Quran, hadis, sama pendapatnya sahabat. Apa dalilnya? Kata Imam Syafi'i, aku nggak tahu kalau satu ayat. Pulang Imam Syafi'i sedih. Kata yang nanya ini, aku tunggu 2 hari lagi di sini. Engkau imam, ditunggu jawabannya. Setelah 2 hari datang Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, aku sudah dapat jawabannya. Nih jawabannya. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Kata Imam Syafi'i, ini dalilnya. Kata orangnya, alhamdulillah, ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu yang sangat mulia, wahai Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wahai fulan, aku baru tahu itu dalilnya setelah 2 hari kemarin aku menghatamkan Al-Quran 4 kali hatam. Baru dikasih tahu sama Allah itu dalil. Al-Quran nggak bisa, orang nggak pernah nyentuh Al-Quran terus mau meneliti Al-Quran, nggak akan dikasih oleh Allah. Karena Al-Quran bukan tulisan manusia, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah adzan Isya. Insyaallah nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kondisi umat di akhir zaman. Kita akhiri ya kajian kita di hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani ibni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad.
Sesungguhnya bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu, kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah.